Halo, selamat datang di video pembelajaran kimia oleh Anida Dea. Kali ini kita akan belajar mengenai redoks dan elektrokimia. Adik-adik, pada waktu kelas 10 dulu, kita sudah pernah belajar kan mengenai konsep reaksi redoks? Apakah ada yang masih ingat apa itu reaksi redoks? Wah, coba perhatikan video ini. Apakah adik-adik pernah mengupas buah apel kemudian meninggalkannya di meja? Apa yang akan terjadi? Ya, daging buah yang semula berwarna putih berubah menjadi berwarna kecoklatan. Lalu, apakah adik-adik pernah mengamati sebuah besi yang dibiarkan di udara bebas, tergeletak di halaman, terkena hujan, kemudian mengalami karat? Mengapa besi bisa berkarat? Lalu mengapa daging buah apel yang dikupas bisa berubah berwarna coklat? Betul, karena keduanya ini mengalami oksidasi oleh oksigen yang berasal dari udara bebas maupun oksigen yang berasal dari air. Nah, adik-adik, sebenarnya perkaratan pada suatu logam termasuk besi itu bisa kita cegah dengan cara penyepuhan logam. Penyepuhan logam merupakan suatu cara untuk melapisi atau menyepuh suatu logam dengan logam yang lain. Pada video ini, diperlihatkan proses penyepuhan suatu kunci dengan menggunakan logam tembaga. Nah, adik-adik, penyepuhan logam merupakan salah satu contoh penerapan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita amati. Jadi, bagaimana? Apakah adik-adik sudah ingat tentang reaksi redoks? Jika belum, mari bersama kita kembali lagi mengingat pengetahuan tentang konsep redoks yang telah kita pelajari di kelas 10 lalu. Adik-adik, pengertian konsep reaksi reduksi oksidasi dapat kita jelaskan melalui beberapa tahap perkembangan. Pada reaksi reduksi terjadi pelepasan oksigen, sedangkan pada reaksi oksidasi terjadi pengikatan atau penggabungan oksigen. Pada reaksi reduks terjadi penerimaan elektron, sebaliknya pada reaksi oksidasi terjadi pelepasan elektron. Lalu, pada reaksi reduksi terjadi pengikatan hidrogen, sedangkan pada reaksi oksidasi akan terjadi pelepasan hidrogen. Dan yang terakhir, pada reaksi reduksi akan terjadi penurunan biloks, sedangkan pada reaksi oksidasi akan terjadi kenaikan biloks. Adik-adik, apabila dalam suatu reaksi kimia terjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi secara bersamaan, maka reaksi itu dapat kita sebut sebagai reaksi redoks. Nah, berbicara tentang biloks, apakah adik-adik masih ingat apa itu biloks? Ya, biloks atau bilangan oksidasi merupakan suatu nilai yang menyatakan banyaknya elektron yang dilepas atau elektron yang diterima. Itulah mengapa biloks suatu unsur dapat berharga positif, dapat pula berharga negatif. Apakah adik-adik masih ingat bagaimana cara menentukan biloks dari suatu unsur? Untuk mengetes pemahaman adik-adik, coba perhatikan reaksi ini. Berapakah biloks atom Al? Ya, benar, biloks atom Al sama dengan 0. Karena Al di sini merupakan unsur bebas. Masih ingat kan bahwa biloks suatu unsur bebas adalah sama dengan 0? Lalu, berapa biloks atom H? Betul sekali, biloks atom H sama dengan plus 1. Karena umumnya, biloks atom H dalam suatu senyawa adalah sama dengan plus 1. Sebelum kita menghitung biloks atom S, kita harus tahu dulu biloks atom O. Berapa biloks atom O? Ya, biloks atom O sama dengan -2. Lalu kita tentukan biloks atom S. Coba adik-adik di rumah dihitung dulu ya, berapa biloks atom S? Berapa adik-adik biloks atom S? Ya, biloks atom S sama dengan plus 6. Mari kita hitung bersama. Biloks atom S ditambah dengan 2 kali biloks atom H ditambah dengan 4 kali biloks atom O sama dengan 0. Kenapa di sini disama dengankan 0? Karena di situ senyawa
asam sulfat atau H2SO4 tidak bermuatan sehingga muatannya sama dengan 0. Lalu kita hitung sehingga ditemukanlah bilox atom S sama dengan plus 6. Lalu berapakah bilox atom Al di sini? Ya, biloxnya adalah plus 3 karena bilox atom Al dalam suatu senyawa umumnya adalah plus 3. Lalu berapa bilox atom O di sini? Betul sekali, bilox atom O adalah min 2, sehingga baru kita bisa menghitung bilox atom S. Kita hitung bersama ya. 3 kali bilox atom S ditambahkan 2 kali bilox Al ditambahkan 12 kali bilox atom O sama dengan 0. Masih ingat kan kenapa disama dengan ke 0? Karena di sini senyawanya tidak bermuatan, sehingga muatannya dianggap sama dengan 0. Lalu, kenapa di sini bilox atom S dikalikan 3? Ya, karena di situ ada banyaknya 3 atom S. Begitu ya adik-adik, paham kan? Lalu kita hitung sehingga ditemukanlah harga bilox atom S sama dengan plus 6. Baik, kalau adik-adik sudah ingat tentang bilangan oksidasi, kita bisa lanjut. Nah, adik-adik pernah dengar kan tentang reduktor dan oksidator? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan reduktor? Reduktor atau pereduksi merupakan suatu zat yang mengalami oksidasi. Sebaliknya, oksidator atau pengoksidasi merupakan suatu zat yang mengalami reduksi. Lalu, dari reaksi ini, siapakah yang berperan sebagai reduktor? Siapa juga yang berperan sebagai oksidator? Kita lihat dulu siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Di sini siapa yang mengalami oksidasi? Ingat ya, bahwa reaksi oksidasi dicirikan dengan adanya kenaikan bilangan oksidasi. Wah, ternyata di sini yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi siapa adik-adik? Betul sekali, Al mengalami kenaikan bilox dari 0 menjadi plus 3. Artinya di sini Al dia dioksidasi menjadi Al2SO4 3 kali. Sedangkan di sini yang mengalami reduksi adalah siapa coba? Ya, kita harus tahu dulu siapa yang mengalami penurunan bilangan oksidasi karena reaksi reduksi dapat dicirikan dengan penurunan bilangan oksidasi. Wah, ternyata yang mengalami penurunan bilox adalah atom H pada H2SO4, yaitu plus 1 menjadi 0. Artinya di sini H2SO4 dia direduksi menjadi H2. Setelah ini, kita dapat menentukan siapakah yang berperan sebagai reduktor dan siapa yang berperan sebagai oksidator. Coba adik-adik siapa yang berperan sebagai reduktor? Betul sekali, yang berperan sebagai reduktor adalah Al, karena Al di sini mengalami oksidasi. Sehingga yang berperan sebagai oksidator adalah atom H dalam H2SO4. Nah, adik-adik sudah paham ya tentang bilangan oksidasi? Coba saya tes lagi ya. Coba perhatikan reaksi ini. Di antara reaksi hijau dan reaksi biru, manakah yang merupakan reaksi redoks? Wah, betul sekali, yang merupakan reaksi redoks adalah reaksi hijau. Karena pada reaksi tersebut terjadi perubahan bilox. Sedangkan reaksi antara asam klorida atau HCl dengan natrium hidroksida atau NaOH bukan merupakan reaksi redoks. Nah, adik-adik, untuk mengidentifikasi reaksi redoks secara cepat ada satu tips. Nah, suatu reaksi yang di dalamnya terdapat unsur bebas pasti merupakan reaksi redoks. Namun belum tentu semua reaksi redoks ada unsur bebasnya. Ingat ya. Coba perhatikan reaksi ini. Apakah ini merupakan reaksi redoks? Ya. Lalu reaksi ini, apakah juga merupakan reaksi redoks? Iya. Dan yang terakhir, apakah ini merupakan reaksi redoks? Betul sekali. Ketiga reaksi ini merupakan contoh dari reaksi redoks karena di dalam reaksi ini terdapat perubahan bilangan oksidasi ya.
Nah, karena kita telah berhasil mengingat tentang konsep reaksi redoks, maka kita bisa melanjutkan belajar mengenai penyetaraan persamaan reaksi redoks. Adik-adik sudah pernah belajar kan tentang penyetaraan persamaan reaksi? Lalu, apa bedanya penyetaraan persamaan reaksi yang biasa dengan penyetaraan persamaan reaksi redoks? Ya, di penyetaraan persamaan reaksi redoks, selain diminta untuk menyetarakan atom-atomnya, kita juga harus menyetarakan muatan di masing-masing ruas. Sehingga di sini suatu reaksi redoks dinyatakan setara apabila jumlah atom-atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Selain itu, jumlah muatan di ruas kiri juga harus sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Penyetaraan persamaan reaksi redoks ini dapat dilakukan dengan dua metode atau dua cara, yaitu metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Yang pertama, kita pelajari dulu tentang metode setengah reaksi. Cara ini diutamakan untuk reaksi dengan suasana reaksi yang sudah diketahui. Coba setarakan persamaan reaksi berikut pada suasana asam. Nah, untuk memudahkan, kita harus tentukan dulu biloks masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi ini. Di sini berapakah biloks atom O? Iya, min 2. Lalu kita hitung biloks atom Mn. Berapa? Plus 7. Lalu biloks Celmin di sini sama dengan min 1 karena biloks suatu ion adalah sama dengan muatannya. Kemudian biloks Mn2+ berapa? Betul sekali, plus 2. Dan yang terakhir, biloks Cl2. Ya, sama dengan 0 karena di sini merupakan unsur bebas. Tahap pertama, kita diminta untuk menuliskan setengah reaksi untuk kedua zat yang akan direaksikan. Bagaimana caranya? Caranya dengan memisahkan antara reaksi reduksi dengan reaksi oksidasi. Masih ingat kan bahwa reaksi reduksi ini dicirikan dengan penurunan bilangan oksidasi? Nah, di sini siapa yang mengalami penurunan bilangan oksidasi? Ya, Mn mengalami penurunan bilangan oksidasi dari plus 7 menjadi plus 2. Sehingga di sini MnO4- akan direduksi menjadi Mn2+. Lalu, kita tuliskan spesies yang mengalami oksidasi. Masih ingat kan bahwa oksidasi merupakan suatu reaksi yang dicirikan dengan kenaikan bilangan oksidasi. Siapa di sini yang mengalami kenaikan biloks? Ya, di sini Celmin mengalami kenaikan biloks dari min 1 menjadi 0. Lalu kita tuliskan, di reaksi oksidasi adalah Celmin menjadi Cl2. Coba kita lihat pada reaksi reduksi, ternyata jumlah unsur Mn di masing-masing ruas sudah sama. Sedangkan pada reaksi oksidasi, jumlah atom Cl di ruas kanan adalah 2, sedangkan di ruas kiri 1. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ya, mengalihkan ruas kiri dengan koefisien 2, sehingga menjadi 2Cl-. Nah, di sini Cl-nya sudah setara ya. Tahap selanjutnya kita harus menyetarakan jumlah oksigen pada masing-masing setengah reaksi dengan cara menambahkan 1 molekul H2O untuk setiap kekurangan 1 atom O pada yang kekurangan atom O jika suasananya asam. Namun, jika suasananya basah, kita harus menambahkan 1 molekul H2O untuk setiap kelebihan 1 atom O pada yang kelebihan atom O. Karena reaksi ini merupakan reaksi pada suasana asam, berarti kita harus menambahkan 1 molekul H2O untuk setiap kekurangan 1 atom O. Coba kita lihat pada reaksi reduksi. Wah, di sini di ruas kiri ternyata ada 4 atom O, sedangkan di ruas kanan sama sekali tidak ada. Sehingga di sini ruas kanannya kekurangan 4 atom O. Maka dari itu, kita tambahkan 4 molekul H2O untuk menyetarakan jumlah atom O di masing-masing ruas.
Tahap keempat atau tahap selanjutnya yaitu menyetarakan jumlah hidrogen pada masing-masing setengah reaksi dengan cara menambahkan ion H+ untuk suasana asam dan menambahkan ion OH- untuk suasana basa. Karena reaksi ini berlangsung pada suasana asam, berarti kita harus menambahkan ion H+. Coba kita lihat pada reaksi reduksi. Nah, di ruas kanan ini terdapat 8 atom H. Sehingga kita perlu menambahkan 8H+ di ruas kiri agar atom H di masing-masing ruas adalah setara. Tahap selanjutnya yaitu menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang jumlah muatannya lebih besar. Kita hitung dulu ya, muatan di reaksi reduksi. Di sini terdapat -1 dan +8, sehingga ruas kiri ini muatannya +7. Sedangkan pada ruas kanan hanya terdapat muatan sebesar +2. Lalu, ruas manakah yang memiliki muatan lebih besar? Ya, ruas kiri. Dia kelebihan muatan, sehingga dia perlu ditambahkan elektron. Perlu berapa elektronkah agar muatan di ruas kiri dan ruas kanan ini sama? Betul, perlu 5 elektron, sehingga muatan di ruas kiri adalah sama dengan muatan di ruas kanan, yaitu sebesar +2. Lalu di reaksi oksidasi, kita lihat di sini berapa muatan ruas kiri? Ya, -2, sedangkan ruas kanan bermuatan 0. Lalu, ruas mana yang harus kita tambahkan elektron? Betul sekali, ruas yang harus ditambahkan elektron adalah ruas kanan, karena di sini dia lebih besar muatannya. Ya, kita tambahkan elektron sebanyak 2, agar muatan di ruas kanan dan ruas kiri setara. Tahap selanjutnya adalah menyamakan jumlah elektron yang diterima dengan yang dilepaskan, dengan cara mengalikannya dengan koefisien tertentu. Karena di reaksi reduksi ini ada 5 elektron dan di reaksi oksidasi ada 2 elektron, maka kita kalikan silang saja. Bagian reduksi kita kalikan 2 dan reaksi oksidasi kita kalikan 5. Sehingga kita peroleh reaksi ini. 2 dikalikan MnO4- sama dengan 2 MnO4-. 2 dikalikan 8H+ sama dengan 16H+. 2 dikalikan 5 elektron sama dengan 10 elektron. 2 dikalikan Mn2+ sama dengan 2 Mn2+. Dan 2 dikalikan 4H2O sama dengan 8H2O. Begitu pula, yang bawah kita kalikan 5 semua ya, sehingga di sini jumlah elektronnya sudah sama, yaitu 10 elektron. Kalau jumlah elektronnya sudah sama, maka kedua persamaan setengah reaksi ini dapat kita jumlahkan. Di sini elektronnya bisa kita hilangkan. Lalu reaksinya kita jumlahkan. Dan kita cek apakah muatannya sudah benar-benar sama. Di ruas kiri ada 16+, ditambahkan -2, ditambahkan -10. Sehingga ada berapa muatannya di ruas kiri? Ya, ada +4. Lalu di ruas kanan, wah ternyata juga +4, muatannya sudah setara. Lalu kita cek apakah atom-atomnya juga sudah setara. Di sini ada 16 atom H. Di ruas kanan juga ada 8 dikalikan 2 berarti 16, berarti sudah sama. Lalu atom Mn-nya di sini ada 2 dan di sini juga ada 2. Lalu kita cek atom O. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Ada 8 atom O. Di ruas kanan juga ada 8 atom O. Ruas kiri ada 10 Cl. Di ruas kanan 5 kali 2 sama dengan 10, sehingga ada 10 Cl juga. Nah, semua atom-atom di reaksi ini dan juga muatannya sudah setara, sehingga reaksi ini sudah dinyatakan sebagai reaksi yang setara. Selanjutnya adalah cara penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Coba adik-adik setarakan persamaan reaksi berikut dengan menggunakan metode bilangan oksidasi.
Oke, sebelumnya kita tentukan dulu bilox masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi ini. Berapa bilox atom O di sini? -2. Lalu bilox atom Mn +2. Dan di sini bilox atom O-nya juga -2. Lalu bilox Pb-nya bisa kita hitung sama dengan +4. Nah, untuk ruas kanan bilox O-nya berapa? -2 dan bilox Mn +7. Yang terakhir, bilox Pb2+ sama dengan +2. Karena di sini ion ya. Tahap pertama, kita harus menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Coba adik-adik, siapa unsur yang mengalami perubahan bilox pada reaksi ini? Betul, unsur yang mengalami perubahan bilox adalah Mn dan juga Pb. Ternyata, unsur-unsur tersebut di masing-masing ruas sudah setara. Sehingga kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menentukan perubahan bilox. Nah, tadi kita sudah tentukan ya, masing-masing bilox dari unsur-unsur yang terlibat dalam reaksi ini. Atom Mn mengalami perubahan bilox dari +2 menjadi +7. Berapa elektron yang terlibat di sini? Dari +2 menuju +7, oh ternyata elektron yang terlibat sebesar benar, 5. Lalu, untuk yang Pb dia mengalami perubahan bilox dari +4 menjadi +2. Berapa elektron yang terlibat dari +4 menjadi +2? Betul, yaitu 2 elektron. Selanjutnya, kita harus menyamakan jumlah elektron yang terlibat. Kita kalikan silang saja. 5 elektron ini dikalikan ke Pb dan 2 elektron dikalikan ke Mn. Nah, sehingga di sini diperolehlah. Tadi kan 2-nya dikalikan ke Mn sini dan juga sini. Sehingga di sini diperoleh reaksi 2 MnO ditambahkan 5 PbO2, 5-nya dari hasil kali ini ya, menjadi 2 MnO4- dan 5 Pb2+. Tahap selanjutnya, kita harus menyetarakan muatan ruas kiri dan kanan. Jika muatan di sebelah kiri lebih rendah atau lebih negatif, maka kita bisa menambahkan ion H+. Namun, jika muatan di sebelah kiri lebih tinggi atau lebih positif, maka kita harus menambahkan ion OH-. Coba kita cek, muatan di sebelah kiri ini lebih rendah atau lebih tinggi ya? Di sebelah kiri muatannya sama dengan 0, sedangkan di sebelah kanan muatannya kita hitung dulu. Di sini ada -2, ditambahkan +10, berarti ada muatannya berapa? +8. Artinya muatan di sebelah kiri lebih rendah ya adik-adik. Sehingga di sebelah kiri ini perlu kita tambahkan ion H+ sebanyak muatan yang ada di sebelah kanan. Tadi muatannya ada berapa? Ya, ada kan 8 ya, muatannya 8+. Sehingga di sebelah kiri ini kita harus menambahkan 8H+. Tahap selanjutnya, kita harus menyetarakan jumlah atom H dengan cara menambahkan H2O. Coba kita hitung di sini di ruas kiri berapa atom H-nya? Ada 8 atom H ya, sedangkan di ruas kanan belum ada. Maka dari itu, kita harus menambahkan atom H sebanyak yang ada di ruas kiri. Kita perlu menambahkan H2O berapa berarti agar atom H-nya setara? Iya, kita perlu menambahkan 4 H2O sehingga di sini jumlah atom H di ruas kiri adalah sama dengan jumlah atom H di ruas kanan, yaitu sebanyak 8. Nah, tahapan penyetaraan reaksi menggunakan metode bilangan oksidasi telah selesai. Coba kita cek apakah reaksinya sudah benar-benar setara. Di sini ada 8 atom H, sedangkan di ruas kanan juga ada 8 atom H. Lalu di sini ada 2 atom Mn dan di ruas kanan juga ada 2 atom Mn. Lalu di sini ada 2 atom O ditambahkan 10 atom O. Berarti ada berapa atom O? 12 atom O. Sedangkan di ruas kanan ada 4 kali 2 ada 8 ditambahkan 4 kali 1 4. Berarti ada juga 12 atom O. Lalu di sini ada 5 Pb.
Wah, di sini juga ada 5 pp. Sehingga jumlah atom-atomnya sudah setara ya. Lalu kita hitung jumlah muatannya. Di ruas kiri, muatannya adalah plus 8. Sedangkan di ruas kanan muatannya adalah min 2 ditambahkan plus 10 berapa? Plus 8 juga. Nah, karena jumlah muatan dan juga jumlah atom di masing-masing ruas sudah setara, maka reaksi redoks ini sudah dinyatakan setara. Itu dia adik-adik pembelajaran kita mengenai penyetaraan reaksi redoks menggunakan dua metode, yaitu metode setengah reaksi dan juga metode bilangan oksidasi. Jangan lupa terus berlatih ya, agar pemahaman adik-adik mengenai reaksi redoks dan penyetaraannya kian meningkat. Semoga sukses, sampai jumpa.